Selamat datang Mbak Hima. Kemarin kita sudah berjanjian di WhatsApp, apakah benar begitu? Iya. Iya, jadi kemarin kita sudah janjian di WhatsApp untuk melakukan sesi konseling kita kali ini. Dan ini tadi perjalanan menuju ke sini susah nggak? Alhamdulillah lancar. Oh, lancar. Terus cari rumah saya juga gampang ya? Iya. Oke, jadi begini Mbak Hima, kita kan sudah memiliki janji kemarin untuk melakukan sesi konseling, dan bisa kita sepakati dulu ya, sesi konseling kita nanti akan berjalan 30 menit begitu. Lalu apabila nanti Mbak Hima menginginkan waktu tambahan lebih, nanti kita bisa bicarakan atau melanjutkan ke sesi kedua begitu. Lalu sebelum kita melakukan sesi konseling ini, Mbak Hima ini sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling atau belum? Belum sih. Oh, belum, masih pertama kali ya? Iya. Oke, jadi saya jelaskan dulu Mbak Hima ya. Jadi saya yang berlaku sebagai konselor akan membantu Mbak dalam menjalankan atau mencari solusi dari permasalahan yang Mbak alami. Tapi semua keputusan itu akan berada di tangan Mbak. Jadi semuanya itu saya tidak bisa memaksakan pendapat atau Mbak harus mengikuti saran saya. Itu karena Mbak yang mengambil peran penuh dalam penyelesaian masalah tersebut gitu. Jadi saya hanya membantu begitu. Ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Oke. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu nih. Ini tadi kan saya cuma tahu panggilannya tadi Mbak Hima begitu. Biar kita lebih jelas, nanti kita kenalan dulu. Dimulai dari saya dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Cynthia Aulia Firsa Alfia. Mbak Hima ini bisa panggil saya dengan sebutan senyamannya aja, Mbak Cynthia boleh, Mbak Aulia, atau terserah lah. Yang penting Mbak nyamannya, senyamannya Mbak aja. Lalu bisa Mbak perkenalkan diri? Iya, saya Himatul Alia, bertempat tinggal di Desa Wetokan, Kecamatan Ngantru. Terus kesibukan saya sekarang itu jadi mahasiswa semester 1. Oh iya. Jadi Mbak Himatul Alia panggilannya Mbak Hima, benar ya? Iya. Oke, Mbak Hima. Ini tadi masih semester 1 ya, berarti mahasiswa baru begitu. Betul. Jadi dulu sebelumnya SMA atau MA nih? Atau SMK? Kalau apa sih? Mbak? Oh, MA gitu. MA mana? Man 2 itu. Oh, Man 2 Tulungagung. Oke. Jadi gimana nih? Ada perbedaan nggak sih setelah kamu sebelumnya Man, lalu kamu ke kuliah, itu ada perbedaannya sangat mencolok nggak untuk kamu? Banyak banget sih, Mbak. Apalagi kan Apa aja tuh? dulu pas Man kan COVID. Jadi aku kelas 10, terus kelas 10 semester 2 itu mulai lockdown itu, Mbak. Terus baru masuk lagi waktu kelas 12. Oh gitu. Jadi itu udah ujian-ujian itu loh. Oh iya, jadi langsung ujian gitu ya? Iya, persiapan masuk Iya. ke PTN lah, terus ujian madrasah. Terus Oke. terus culture shock ya, Mbak. Shock Dari gitu ya? SMA ke kuliah itu lingkungannya udah beda, terus pergantian jam-jam itu udah beda. Kan dulu di MA seharian full di kelas, ada di sekolahan. Kalau ini kan enggak, udah kelasnya beda-beda, ganti-ganti. Iya, gantian. Terus kita enggak pakai seragam juga, ya kan. Tapi gimana rasanya? Kayak kamu kaget gak sih pas pertama itu, kok kuliah gini banget ya, tugas banyak mungkin Iya, gitu ya? iya. Ngerasa begitu juga. Tapi meskipun menjadi mahasiswa baru, tentunya kan banyak kenalan, banyak teman baru begitu ya. Terus kalau di pas mahasiswa ini kan pasti banyak dosen juga, terus tugas itu pasti lagi banyak-banyaknya nih. Iya. Banyak tugas, terus tapi meskipun banyak tugas, diusahakan untuk tetap beristirahat agar tidak kecapean begitu. Lalu kita lanjutkan ya ke sesi konseling kita. Iya, bisa. Oke, jadi Mbak Hima ini kan masih pertama kali mengikuti sesi konseling. Tadi sudah saya jelaskan jika nanti kita akan 30 menit melakukan sesi konseling. Lalu saya sebagai konselor akan membantu Mbak Hima untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dialami. Namun begitu, Mbak Hima yang tetap memegang peran penting di sini untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu selanjutnya, Mbak Hima bisa menceritakan permasalahan yang tengah Mbak alami dengan nyaman, dengan menggunakan bahasa yang Mbak
merasa nyaman gitu, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, yang penting nggak pakai bahasa alien ya Mbak. Soalnya saya nggak ngerti kalau bahasa alien, jadi bisa di mix lah, terserah, nggak perlu, jadi Mbak Ima nggak perlu khawatir nanti kalau nggak baku atau nggak formal, nggak apa-apa, yang penting senyamannya Mbak saat bercerita gitu. Oke, jadi kedatangan Mbak Hima ke sini pasti ada yang ingin disampaikan nih kepada saya. Jadi apa yang ingin disampaikan? Bisa Mbak Hima ceritakan dulu? Jadi gini kan Mbak, saya sekarang kan mahasiswa semester 1. Terus seperti kata Mbak tadi, tugasnya lagi banyak-banyaknya. Oh gitu. Ya ini juga musim UTS ya kan. Lagi UTS ya nih. Iya. Waduh, banyak tugas tuh kalau semester UTS-nya ya. Terus gimana? Permasalahan saya di sini itu itu Mbak. Kan kebanyakan tugas sih semester 1 kan tugas kelompok. Terus gitu proyek kelompok. Itulah pokoknya kelompok-kelompok gitu Mbak. Terus saya kan nggak biasa tapi kayak aneh gitu Mbak sama tugas kelompok. Kan saya di sini kan anak tunggal Mbak. Kayak dari kecil kan udah biasa semuanya kan kerjain sendiri lah, apa-apa sendiri. Terus sih kan pas ini tugas kelompok harus bagi-bagi tugas sama teman-teman gitu kan. Terus pasti ada temen nih kayak nggak mau respon lah di grup, terus dicari hilang-hilangan. Terus sih saya kan ya udah inisiatif lah, tak kerjain dewe ya kan. Oh gitu. Kerjain dewe, terus apa jenenge, setelah selesai baru tak taruh di grup, baru tak suruh lah teman-teman buat merevisi lah, terus apa bener nih yang salah atau yang kurang. Terus sih kayak teman-teman nih kayak ngerasa aneh gitu loh Mbak sama aku, kok maksudnya kok tak kerjain dewe, maksudnya aku tak anggap pemeran gitu loh. Tapi kan masalahnya kayak abisnya lagi tuh tak kerjain dewe sih tuh, baru lagi awalnya kayak ngerevisi. Terus kayak abisnya apakah aku ini kayak aneh gitu loh Mbak. Gitu. Jadi Mbak Im ingin membahas sesi konseling ini, ingin membahas tentang itu tugasnya kelompok ini banyak, terus ingin dilihat nih gimana sebenarnya apa salah gitu perlakuan seperti itu gitu. Oke. Jadi ini tadi permasalahannya kan karena banyak tugas ini, karena banyak tugas kelompok ini, dan kamu terbiasa mengerjakan sendiri begitu ya? Gitu kan, biar efektif gitu kan banyak. Oh, jadi menurut kamu kalau kamu kerjakan dulu itu efektif gitu ya, terus kayak teman-teman kamu tinggal revisi kurangnya apa, tinggal ditambahin apa gitu. Oke. Terus sebelumnya tapi kamu pernah ngomong nggak sama teman-teman kamu kayak enaknya gimana nih kita bagi dulu atau gimana gitu? Apa langsung kamu dapat tugas dibagi, kan langsung dibikin kelompok WA ini? Nah itu kamu langsung bikin ngerjain atau kamu tanya dulu nih di grup? Biasanya bukan aku sih tanya-tanya, kayak ada temanku yang maksudnya kayak pembagiannya piye, terus sebenarnya kayak kamu apa iki, tapi kayak sing ngerespon nih lama banget. Jadi kayak abis ini wis karo ngenteni responane cah-cah kan. Terus ya wis aku golek bahan, golek jurnal. Jadi sebenarnya udah pernah ditanyain gitu ya untuk mau dibagi tugasnya, mau yang ini ngerjain ini ngerjain ini. Kayak mana sembarang gitu loh Kak. Tapi sebenarnya dikerjain atau enggak itu? Nggak tahu kan abis ini terus sebenarnya yus dibalas kan manut gitu kan Mbak. Terus sih yang nanya yo maksudnya dimai kayak merasa enggak, paling nih kayak merasa enggak berkewajiban di bagi-bagi tugas. Ya maksudnya wis gede yang lho Mbak, maksudnya ya wis lah yo inisiatif aku bagian itu bagian itu. Tapi tadi kamu bilang kan temenmu ini tadi kayak kok gimana sih kamu udah ngerjain dulu nggak dibagi, itu gimana? Kan kayak satu hari kan biasanya jadwalnya seminggu gitu kan. Terus sih pas abis ini iku wis tak kirim nih file tugas makalah lah iki ya. File wis tak kirim nih di grup, Itu udah jadi. Kayak abis ini tapi bentuknya masih buat di Google Doc itu Mbak. Yang bisa diedit semua orang belum gitu. PDF gitu. Ya. Terus bilang abis ini gini nih loh, kok wis tak kerja nih. Lho ora lho iki yo maksudnya uga mari tambah ono kan. Tapi kayak abis ini cah-cah responnya kok mesti lho kok wis tak kerja nih ngono. Padahal iki kayak pembagiannya orang kena, terus baru materinya yang aku enggak eroh.
Tapi sebelumnya kamu pernah mencoba nggak sih, udah di kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, terus kamu bagi tugasnya, kamu cari materi ini ya, kamu cari materi ini ya, terus siapa yang edit gitu belum? Enggak sih Mbak, aku baru pembagian itu pas presentasi kan udah ada gitu. Udah jadi materinya kamu gitu. bagian ini, kamu menjelaskan bagian ini, aku tak bagian ini, terus gitu. Gitu. Jadi kamu merasa itu efektif nggak sih? Kalau kamu yang ngerjain semuanya terus itu kamu nggak ngerasa capek atau gimana? Kalau aku sih enggak tahu Mbak, tapi lu merasa efektif aja karena Kalau kamu ngerjain sendiri gitu iya ya? kan aku kayak bicara kayak komunikasi di WhatsApp lah, kayak abis kerja kelompokan dek nanti lah abis tempat nongkrong lah misalnya. Mungkin mas aku malah kayak sawi gitu loh, maksudnya nggak mari-mari. Gitu. Kayak kokian abis ngobrol ya terus udah nih WhatsApp juga ngenteni respon kesini. Jadi kamu ngerasa kayak lebih efektif kalau kamu yang ngerjain sendiri, nanti kalau udah jadi kalau langsung kamu kirim di grup terus minta direvisi gitu ya. Tapi kalau kamu minta direvisi itu sama teman-temanmu direvisi apa enggak? Ada kelompok sing iya direvisi ditambahi terus maksudnya kayak dikomentari kamu iki abisnya salah deh ke nenek, tapi ki ada satu kelompok sing bohong bener. Itu satu semuanya dalam satu kelompok atau beberapa teman kamu yang begitu? Yang tadi tuh kan per kelompok beda-beda orang tuh Mbak. Jadi kayak ada anak sing kayak aktif pas ikut tak kirim nih kayak direvisi tenanan, maksudnya kayak ini selain deh kayak ini orangnya kayak apa jenisnya kurang ini tak tambah ya. Ada tapi bahasan kayak di kelompok lain nih apa lah kayak apa jenis enak anggota yang laki gitu. Lain kan kayak biasanya iya Iya. Jadi kayak ada beberapa yang gitu, ada yang beberapa yang enggak gitu. Cuma kalau kelompok kan selalu berganti gitu kan. Yang bagi kan dosennya atau PJ-nya itu. PJ. Oh PJ. Jadi banyak kelompok itu kan jadi malah gimana ya, buat kamu itu agak tugas-tugasnya terus teman-teman ada yang enak diajak kelompokan, ada yang enggak itu kan. Jadi sebenarnya bikin kamu pusing nggak sih kayak gitu? Lumayan. Kamu merasa terganggu nggak sebenarnya kalau kamu harus ngerjain tugas itu sendirian gitu? Lebih terganggu lah, harus tak bagi-bagi Mbak. Oh jadi gitu. Jadi kamu lebih memilih kamu kerjain sendiri aja gitu. Alasan kamu kenapa? Ya kan apa jenis mandar bicaranya kayak apa jenis omong-omongan karo kancane sih kamu ngerjain begini ini kayak terbagi gitu loh kayak mandar bingung. Oh gitu. Jadi malah enak sendirian gitu ya. Konsentrasi ya wis ngaruh laptop ya sendiri dewe mandar konsentrasi kayak biasanya kan like kelompokan ini kayak bisa tas ngetik apa langsung kayak dikritik, maksudnya kayak abisnya ini kurang loh maksudnya kok kata-kata ini terus baru kok itu pas ngerjainnya offline gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau pas kamu ngerjain sendiri itu berarti pas di rumah ya? Iya. Terus ini banyak kekuliahan itu online atau offline kalau sekarang? Kalau matkul pas jam pembelajarannya ini banyak yang offline. Online-nya jarang gitu. Tapi kalau tugas itu kamu seringnya online atau offline saat mengerjakan tugas ini? Kalau saat mengerjakan aku pas awal-awal itu buat sing offline sing kayak nongkrong nonton. Oh teman-teman ayo ngerjain di sini gitu. Tapi kayak lama-lamanya aku kayak lagi maksudnya kayak nak jauh ngentaknya juga menjajan tak ya kan. Biasanya di mana itu kelompok? Di salaman gitu Mbak. Oh di belakang kampus itu salaman. Berarti lebih banyak ngobrolnya daripada ngerjainnya gitu. Terus kamu ngerasa kayak ini kayaknya nggak efektif deh nih, jadi kamu lebih suka ngerjain sendiri gitu. Okay. Lalu kan tadi kan kamu ngerasa kayak teman-teman kamu begitu, itu kamu kan kadang ada rasa mangkelnya gitu ya ke beberapa temen yang kamu nggak cepet respon, terus tugas juga nggak cepet dikerjain gitu, sampai buat kamu kerjain sendiri aja gitu ya. Itu saya juga mengerti sih perasaan kamu, pasti kayak ada mangkelnya sebenarnya. Cuma mau gimana lagi, karena itu kan tugas harus dilaksanakan dan harus Terus kamu pernah nggak ngomong sama dosen gitu, bercerita kalau
ini loh Pak, ini Pak atau Bu saat mengerjakan tugas itu tidak mau gimana ya, ikut mengerjakan begitu, maunya cuma kalau dikasih itu loh udah harapan lagi digarap, tapi lagi nggak ada yang ngongkon yo nggak ada niatan untuk ngerjain. Pernah tanya nggak, sama pernah ngomong nggak? Belum sih mbak, apalagi kayak masih semester 1 nah kan kayak takutnya menimbulkan kesan yang buruk gitu loh kan temen-temen. Kesan ke teman-teman gitu ya, tapi jadi kamu malah nggak berani cerita sama dosen gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau kamu ngomong sama dosennya sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya kan itu untuk kedepannya. Jadi untuk teman-teman yang tadi sebagian oknum teman-teman kamu yang nggak mau mengerjakan atau nggak mau aktif di dalam WhatsApp group atau saat presentasi, jadi nanti dosen kan juga memiliki kriteria penilaian gitu. Jadi kalau tidak mau mengerjakan pastinya juga nilainya beda. Masa yang satu kelompok terus jadi nilainya sama karena hasilnya sama, kan tidak gitu. Jadi kamu mau ngomong sama dosen nggak? Insya Allah bisa Dicoba ya. Ya jadi tapi kalau teman-temanmu itu kamu pernah ngomong nggak, gini loh Ca, sebenarnya aku tuh pengennya ayo cepet gercep gitu. Pernah ngomong gitu nggak sama teman-temanmu, atau kamu nggak ngomong soalnya demi menjaga kalau pertemanan secara gitu? kelompok nggak pernah mbak, tapi kayak abisnya aja ke beberapa temen yang wis kayak dekat gitu mbak. Ke teman yang deket. Berarti kalau kelompok belum ngomong ya. Maksudnya kalau yang deket, gini loh kalau ngerjain tuh yang cepet begini. Tadi Mbak Hima mengatakan kalau ingin mencoba untuk ngomong ke dosen dan mau ngomong ke teman-teman gitu ya, kasih tahu kalau sebenarnya yang bagus gini gitu ya. Jadi itu udah bagus banget karena kamu kan sudah memiliki untuk menyelesaikan permasalahan, kamu sudah berpikiran untuk kayak kasih tahu ke dosen, ini loh Pak, jadi ada beberapa temen yang tidak mau mengerjakan tugas. Terus lalu untuk yang sama temen kamu ngomong kalau tugas itu sebenarnya kita kerjanya bareng-bareng, terus kita selesaikan juga bersama-sama dengan berdiskusi gitu kan. Tujuannya membuat WhatsApp group itu apa sih gitu kan, setiap tugas pasti kamu bikin WhatsApp group gitu ya. Soalnya kan saya juga begitu buat WAG lalu mengerjakan tugasnya di situ, diskusinya di situ. Jadi lalu kan setelah itu kamu memiliki permasalahan lagi nggak selain tentang tugas kelompok begitu? Itu sih mbak, kayak kekurangan referensi dalam ngerjain tugas. Jadi kan sama dosennya kurang dikasih gitu ya kan waktu SMA, awal SMA gitu kan ini buku pakai T jadi abis ini yus gurunya menerangkan terus baru kayak iki loh Cah, maksudnya kayak buku apa tuh bahasa buku iki, terus ya wes pelajaran kan soal-soalnya keluar gitu kan kuliah enggak kayak maksudnya tugasnya makalah apa tugasnya kan enggak apa yus kalau aja gitu kan. Jadi kayak semacam culture shock gitu ya, kamu kayak kaget sebenarnya dulunya saat kamu masih aliyah dulu, kamu mendapatkan materi, kamu mendapatkan tugas tapi disertai dengan sumber rujukan yang bisa kamu gunakan dalam mengerjakan tugas. Tapi saat kamu menjadi mahasiswa itu kamu harus dituntut secara mandiri, kamu harus cari materi sendiri, buku sendiri, jurnal atau referensi sendiri begitu. Terus saat mencari itu kadang kamu kesusahan gak sih saat mencari referensi seperti itu? Lumayan susah sih mbak, apalagi kan jurusannya kayak berhubungan sama Islam gitu mbak. Kan jurnal kan kadang yang berhubungan kalau Islam kayak lebih jarang daripada yang bersifat umum. Jadi itu permasalahannya kayak maksudnya kayak sumbernya kayak mana ini kayak pas cari-cari deh, kan disuruh mesti nggak oleh di blogspot atau di website yang tidak terpercaya lah, jadi desain-desainnya sebenarnya oleh di Google Scholar lah, terus kayak website apa mana itu harus yang resmi begitu ya katanya. Terus kamu udah pernah mencoba di perpustakaannya Uin1 apa belum? pernah sih mbak, tapi kayak kadangnya kesulitan mencari buku.
Kamu berarti sudah pernah ke sana tapi kesulitan dalam mencari bukunya begitu. Pas kamu ke sana itu dalam mencari bukunya kan ada laptopnya di sana. Itu kamu mencarinya nama serinya begitu yang kesusahan atau bukunya itu ada di mana begitu? Iya bingung aku pas abis ini mencari kayak ya, kan di laptopnya di komputernya tertera nama serinya tuh. Terus sebenarnya kayak pengaplikasian ya kayak maksudnya ini daerah nanti Oh gitu. masih bingung kan apa coba jadi kayak Tapi dulu udah pernah ada ya perpus apa ya namanya ya? Untuk saat pencarian begitu dikasih tahu gimana caranya gitu. Kamu ikut tuh nggak? ikut tapi kan kayak kelas tuh mbak jadi kayak nggak terlalu memperhatikan mbak iseng gitu. Itu tapi online atau offline? Offline. Oh pas itu offline ya. Berarti udah di kampus terus kamu diajak keliling gitu di perpus begitu. Terus kalau berarti saat ini kan bisa kita simpulkan nih, yang pertama tadi kan permasalahan kamu banyak tugas kelompok, tapi teman-teman kamu beberapa oknum itu tidak ikut mengerjakan, terus tidak ikut aktif, tidak ikut andil di dalam penyelesaian tugas tersebut, dan kamu sebenarnya merasa capek kalau harus nunggu respon dari teman-teman kamu, sedangkan tugas ini kan ada deadline-nya gitu kan, jadi harus segera diselesaikan, harus segera dikumpulkan begitu ya. Tapi tidak segera dikumpulkan, jadi kamu kayak merasa kurang efektif begitu. Tapi kamu tadi gimana, sudah berpikir untuk menyelesaikannya seperti apa? Iya nanti kayak dikomunikasikan ke dosennya gitu mbak, terus karena kayak yuk ke teman-teman nih yuk omong maksudnya kayak nggak terlalu cah sampai ingin kayak gitu. Oh gitu. Oke. Terus yang kedua, permasalahan kamu tadi kurang referensi saat kamu mengerjakan tugas gitu. Karena kan ini kan perubahan dari saat kamu masih menjadi siswa lalu ke mahasiswa itu kan sangat berbeda banget ya, 180 derajat, sangat berbeda. Jadi itu membuat kamu sedikit kaget dan kamu merasa kesulitan untuk mencari referensi, untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen gitu. Lalu untuk penyelesaian yang kedua gimana menurut kamu? Nggak kayak banyak waktu untuk ke perpus, cari-cari maksudnya kayak website yang kayak mudah kalau terpercaya yang bisa dijadikan sumber lah. Bagus banget, kamu jadi bisa berpikir ya gimana ini selanjutnya. Kamu sudah menemukan solusi yang ingin kamu lakukan untuk menyelesaikan dua permasalahan ini. Lalu selanjutnya kan nanti ada sesi kedua nih, kamu ingin menceritakan permasalahan tadi, kamu lihat nih kan tadi sudah kamu mau ngomong sama dosen untuk lalu ingin pergi ke perpus lebih sering agar lebih terbiasa begitu. Nanti kamu jelaskan ke sesi kedua ya. Nanti kan ini nanti akan berlanjut ke sesi 2, jadi kamu bisa melanjutkan cerita kamu seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau yang ingin disampaikan lagi mungkin sebelum kita tutup sesi konseling kita kali ini? Jadi kita kedua itu kayak yang saya lakukan tadi juga untuk mengefisienkan tugas itu loh mbak. Jadi bener gak sih? Kalau begitu mungkin bukan benar atau salahnya, cuman menurut saya itu kurang tepat karena itu kan namanya tugas kelompok. Jadi harus diselesaikan bersama-sama dengan kelompok kamu. Lalu untuk pembagian tugasnya, daripada kalau kamu tunggu nih di WhatsApp kok nggak ada yang bagi nih, kok nggak ada yang inisiatif untuk meminta bagian untuk mengerjakan itu. Jadi lebih baik kalau menurut saya itu kamu yang bagi sekalian. Jadi kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain itu ya, nanti semuanya dikumpulkan di dalam grup, nah terus dijadikan satu. Nanti setelah sudah jadi nih semuanya, lalu kamu kirim di grup hasil dari makalahnya. Gimana nih teman-teman, ditanyain gimana nih teman-teman, ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikurangi. Jadi kayak semua itu ikut andil gitu loh. Tapi kamu juga harus ngomong nih sama teman-teman kamu, karena ini kan tugas kelompok, jadi kan semuanya bertanggung jawab untuk mengerjakan. Jadi bukan salah satu atau kamu sendiri itu untuk mengerjakan itu kan pastinya kan capek banget tadi. Kan berapa matkul ini kan selalu kalau ada kelompok
terus per matkul itu kamu harus ngerjain sendiri kan nggak mungkin, pasti kamu capek. Jadi kalau menurut saya lebih efisien kalau kamu bagi, terus kamu baginya itu lebih ke spesifik begitu. Kayaknya si A ini mengerjakan yang materi tentang ini, untuk lalu si B mengerjakan permasalahan yang ini, terus si C dan seterusnya. Jadi lebih baik kayak dibagi lebih jelas begitu. Soalnya kan kalau begitu kan teman-teman kayak belum mengerti, nanti kok seumpama mau ngambil ini kan takutnya dia nggak bisa ngerjain begitu kan. Mungkin ada kepikiran kalau nanti kalau aku milih sendiri nggak bisa aku ngerjain begitu. Tapi kalau udah dibagi kan mau nggak mau harus ikut ngerjain gitu. Begitu kalau saran saya. Terus menurut Mbak kamu gimana? Menurut Mbak Hima? Kalau menurutku sih kayak kan karena belum dicoba takut. Kayak menurutku sing sekarang ya wis apa jenenge, dengan cara tak kerjain sendiri kayak aku bisa lebih konsentrasi, kayak nggak terbagi-bagi gitu. Terus dalam materi kuwi kayak aku bisa paham kabeh kan. Apa jenis dibagi-bagi kan yos aku ndek iki kadang-kadang yos berenang kayak ke distrak liyane ya pengen turu pengen iki yos nggak usah sinau sing bagiannya pecah-pecah. Tapi kalau begitu ya mungkin kamu ngerti semua begitu, tapi kalau efisiensi waktu saat kamu mengerjakan itu sepertinya lebih lama begitu kan. Kalau seumpama kamu ingin mengerti semua materinya kan, kalau nanti sudah jadi satu makalah atau satu paper atau tugasnya itu sudah jadi satu semua, itu kan pasti kamu juga nanti akan dikirim di grup. Nah, dikirim di grup itu kamu bisa baca semuanya. Kalau kamu ada yang merasa kurang kan bisa, Cah ini kurang, bisa kita tambahin ini nih. Jadi kamu juga cari materi selain bagianmu, cuma kamu juga ikut mempelajari gitu loh, meskipun itu bukan bagian kamu gitu. Sebenarnya kalau menurut saya itu lebih efisien, tapi silahkan Mbak Hima coba dulu gimana enaknya, karena kan ini kan satu kelas ini kan pasti akan bertahan selama Mbak Hima lulus begitu loh. Jadi kan mau gimana pun harus dijaga tetap hubungan pertemanan Mbak Hima dengan teman-teman satu kelasnya. Tapi di luar dengan menjaga hubungan tersebut, Mbak Hima itu harus tetap menjaga kewarasan begitu kalau menurut saya. Bahasa santainya maksudnya, kalau Mbak Hima yang kerjain semuanya kan pastinya capek banget gitu loh. Kalau merasa capek kan tentunya nggak maksimal saat pembelajaran di dalam kelas, karena kan semalam sudah begadang, sudah mengerjakan tugas ini, lalu saat perkuliahan kan jadi mengantuk atau gimana gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik begitu. Terus Mbak Hima nanti bisa Mbak Hima gimana itu Mbak Hima terapkan tadi teknik yang sudah Mbak Hima sebutkan tadi untuk penyelesaian permasalahan dari Mbak Hima tadi yang sudah Mbak Hima sampaikan. Lalu karena ini sudah 30 menit berlalu, Mbak Hima apakah ingin dilanjutkan ke sesi selanjutnya atau ingin melanjutkan sesi ini dengan hari ini atau sesi kedepannya, pertemuan selanjutnya maksud saya seperti itu. Mungkin bisa di sesi selanjutnya. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang telah kita bahas dalam sesi konseling kita kali ini bisa bermanfaat untuk Mbak Hima dan untuk bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Oke, Mbak Hima nanti hati-hati ya kalau sudah OTW nanti ke rumahnya. Iya, Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya. Ya.